Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menepati janji pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Melita Nadia. Perkenalkan, nama saya Nabila Sukmawati Zahra. Perkenalkan, nama saya Gladys Amanda Putri. Perkenalkan, nama saya Syafariani Marwan. Perkenalkan, nama saya Teza Terano Rizky. Perkenalkan, nama saya Ariel Juli Prasetya. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raja. Perkenalkan, nama saya Paus Dasar. Oke, kita hari ini ingin mempresentasikan tentang menepati janji. Yang pertama ada pengertian. Dalam ajaran Islam, menepati janji disebut dengan istilah al-wafa bil ahdi. Janji bukan sekedar ucapan lisan, melainkan ikutan syar'i dan moral yang melahirkan tanggung jawab baik kepada manusia maupun kepada Allah SWT. Jadi menepati janji itu kayak kita melakukan sesuatu tapi dengan orang lain. Nah, tapi kita tidak menepati janji tersebut. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada landasan hukum yang terdapat dalam dalil syar'i. Terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-34 yang berbunyi wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Lalu pada hadis Nabi Muhammad SAW, tanda orang munafik itu ada 3: apabila berbicara yang berdusta, apabila berjanji yang mengingkari, dan apabila dipercaya yang berkhianat. Contoh menepati janji. Pramono merealisasikan janji kepada warga Jakarta. Pada 2025, Pramono, Anum, dan Rano Karno mulai merealisasikan beberapa janji kepada masyarakat Jakarta. Salah satunya pembangunan balai warga serta program sarapan gratis yang sempat diwujudkan sebelum dikaji ulang. Contoh kedua itu ada Presiden Jokowi memenuhi janji pembangunan. Pada tahun 2020 antara memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo berupaya memenuhi janji yang disampaikan dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, seperti pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi. Meskipun saat itu Indonesia sedang mengalami COVID-19, program-program tersebut tetap diupayakan. Contoh ketiga, Presiden Prabowo menghadiri May Day 2006. Pada 21 Mei 2006, Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau yang disebut dengan May Day di Monas. Dalam pemberitaan di bulan 6, KSPSI menilai Prabowo telah menepati janji untuk hadir dalam peringatan May Day. Berikut ada macam-macam janji. Janji dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, janji kepada Allah. Contohnya melaksanakan ibadah dan menaati perintahnya. Yang kedua, ada janji kepada diri sendiri. Contohnya berjanji untuk belajar lebih rajin. Yang ketiga, janji kepada orang lain. Contohnya memenuhi kesepakatan dengan teman, keluarga, atau guru. Di sini ada ciri-ciri orang yang menepati janji. Yang pertama, bertanggung jawab atas perkataannya. Yang kedua, tidak mudah memberikan janji. Yang ketiga, berusaha memenuhi janji tepat waktu. Yang keempat, dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, ada jujur dan konsisten. Yang keenam, memberi kabar jika ada kendala dalam memenuhi janji. Berikutnya ada hikmah menepati janji. Yang pertama, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, adalah membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mempererat hubungan sosial. Yang keempat adalah menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis. Dan yang terakhir adalah mendapat pahala karena menjalankan akhlak yang baik. Selanjutnya, akibat mengingkari janji. 1. Kehilangan kepercayaan orang lain. 2. Menimbulkan kekecewaan. 3. Merusak hubungan dengan orang lain. 4. Menimbulkan konflik atau perselisihan. Dan yang terakhir ada membentuk kebiasaan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada keutamaan menepati janji. Mendapat cinta dan ridho Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Imran ayat 76, bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertakwa dan menepati janji, terhindar dari sifat munafik, menjaga lisan, dan komitmen menjauhkan diri dari tanda-tanda kemunafikan.
membangun tatanan sosial yang sehat, lingkungan yang berlandaskan rasa saling percaya akan minimalisir dari konflik atau rasa. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Menepati janji adalah cerminan kualitas iman seorang muslim. Mengingkari janji merusak hubungan antar manusia atau hablum minan nas, sekaligus mendatangkan dosa di hadapan Allah SWT atau hablum minan. Sekian.